Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana, NIM 19 1637 dari program studi Statis Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Tertarik. Adapun dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas akhir dari mata kuliah Matematika Pendidikan Matematika. Adapun judul penelitiannya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Write berbasis budaya Bugis dalam kemampuan berpikir siswa. Adapun yang akan saya bahas dalam penelitian ini yaitu memuat 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pengertian pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan suatu proses yang bertujuan menumbuhkan potensi dari manusia, di mana potensi ini merupakan benih atau bawaan yang ada sejak manusia itu dilahirkan. Adapun salah satu pembelajaran yang distandarkan dalam pendidikan yaitu matematika, di mana matematika ini merupakan salah satu mata pelajaran yang dimulai pada jenjang pendidikan formal yang pertama yaitu sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ketika mempelajari matematika, siswa diharapkan dapat mencapai 5 tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu yang dirumuskan oleh Dewan Nasional Guru Matematika, yaitu pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan berpikir kritis. Dari 5 standar tersebut, pembelajaran matematika lebih menekankan pada kegiatan menalar dan berpikir kritis. Berpikir kritis itu merupakan artinya adanya proses mental pada menganalisis atau mengevaluasi suatu informasi dengan cara yang lebih mendalam. Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu model pembelajaran kooperatif Think Write, di mana model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang cara belajarnya lebih menekankan pada aktivitas peserta didik itu sendiri dengan cara mengembangkan tulisan dengan lancar dan melatih bahasa sebelum dituliskan. Kemudian memperkenalkan peserta didik untuk mempengaruhi dan memanipulasi ide-ide sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan, serta mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide tersebut melalui suatu pencapaian yang terstruktur. Selain itu, penulis juga ingin meneliti bagaimana peranan budaya Bugis dalam aktivitas pembelajaran, terutama dalam kemampuan berpikir siswa. Adapun peran yang dimaksud yaitu adanya kecenderungan siswa dalam membantu siswa lain dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Hal ini merupakan wujud dari rasa pece dan abulo si batang yang dimiliki siswa, serta adanya semangat yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan dan mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru bersama dengan teman-temannya. Semangat ini merupakan rasa siriang dari siswa. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif Think Write berbasis budaya Bugis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diterapkannya model pembelajaran Think Write berbasis budaya Bugis. Yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan peran
model pembelajaran Think Talk Write dengan peranan budaya Bugis di dalamnya lebih baik dari pembelajaran konvensional. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir matematis siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Think, Talk, Write berbasis budaya Bugis. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa melalui pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write berbasis budaya Bugis dengan yang diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam memilih model pembelajaran agar mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Think, Talk, Write dengan menerapkan adat Bugis dalam pembelajarannya. Adapun bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai salah satu contoh model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa ke depannya. Sedangkan bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk dapat digunakan nantinya dalam sistem belajar mengajar di saat terjun langsung mengajar di instansi sekolah. Adapun kajian teori dari penelitian ini yaitu pengertian model pembelajaran Think, Talk, Write, pengertian model pembelajaran konvensional, pengertian berpikir kritis, ruang lingkup dan pengertian matematika serta kerangka pikir dari penelitian serta kerangka pikirnya. Menurut Pinker and Lawkin, model pembelajaran Think, Talk, Write membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide, kemudian menguji ide tersebut sebelum peserta didik diharapkan untuk menulis. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran dengan strategi Think, Talk, Write yaitu yang pertama, guru membagikan LKS yang membuat soal yang harus dikerjakan. Yang kedua, siswa menganalisis masalah yang ada dalam LKS tersebut dan membuat catatan kecil secara individu tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui terkait masalah tersebut. Nah, dalam membuat catatan kecil inilah akan terjadi proses berpikir atau think. Yang ketiga, guru membentuk siswa dalam kelompok di mana setiap kelompok biasa terdiri dari 3-5 orang yang dikelompokkan secara heterogen. Yang keempat, siswa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman satu grup untuk membahas isi dari catatan yang dibuat tersebut, di mana proses ini merupakan proses berbicara atau talk. Dalam kegiatan ini, siswa menggunakan bahasa dan kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide-ide dalam diskusi. Yang kelima, siswa secara individu merumuskan pengetahuan berupa jawaban atas soal dalam bentuk tulisan dengan bahasanya sendiri, di mana proses ini adalah proses menulis atau write. Nah, pada tulisan tersebut, siswa menghubungkan ide-ide yang diperolehnya melalui hasil diskusi. Yang keempat, salah satu dari perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok diminta untuk memberikan pendapat dari presentasi kelompok tersebut. Nah, pada kegiatan hakim belajar adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari. Metode Think, Talk, Write ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu untuk mempertajam seluruh keterampilan berpikir visual, mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam memahami materi ajar dengan memberikan soal open-ended.
Hal tersebut dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kritis siswa. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan kelompok, akan melibatkan siswa secara aktif dalam belajar, membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, guru, dan bahkan dengan diri mereka sendiri. Untuk kelemahan dari metode ini yaitu bekerja dalam kelompok, siswa tersebut mudah kehilangan kemampuan dan kepercayaannya karena akan didominasi oleh siswa yang mampu, dan hal inilah peran kita sebagai guru untuk harus benar-benar menyiapkan semua media dengan matang agar dalam penerapan model pembelajaran Think Talk Write ini tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, metode pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional yang salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan metode ceramah. Adapun menurut Nasution, pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berfokus pada guru, sehingga siswa kebanyakan pasif mendengarkan uraian guru dan semua murid harus belajar menuntut kecepatan guru dalam menjelaskan. Siswa hanya mencatat dan menghafal materi pembelajaran. Pada pembelajaran konvensional ini, peran siswa hanya mencatat dan menghafal materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya untuk pengertian dan berpikir kritis. Menurut Johnson, berpikir kritis adalah sebuah proses terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, mengambil asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Adapun ciri-ciri berpikir kritis yaitu pandai mendeteksi sebuah permasalahan yang ada, mampu membedakan suatu ide yang relevan dengan ide yang tidak relevan, mampu membedakan sebuah fakta dengan diksi atau pendapat, mampu mengidentifikasi setiap perbedaan atau kesenjangan dalam informasi. Yang ketiga, selanjutnya bisa membedakan mana argumen asli yang logis dan yang tidak logis, mampu mengetes asumsi dengan cara yang cermat, dan mampu mendaftar segala akibat yang mungkin saja terjadi atau alternatif penyelesaian pada setiap masalah, ide, dan situasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis yaitu kondisi fisik dan kecemasan. Selanjutnya untuk pengertian matematika dan ruang lingkup matematika. James dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Adapun ruang lingkup dari matematika yaitu mencangkup standar kompetensi materi yang akan dipelajari. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap standar kompetensi materi matematika SMP, yaitu bilangan, terutama bilangan bulat dan operasinya. Nah, ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yaitu metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Dengan desain yang digunakan adalah Potes Only Control Design yang membagi kelompok penelitian menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama disebut kelompok eksperimen yang belajar menggunakan model pembelajaran Think Talk Write, dan kelompok kedua disebut kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini umumnya dilakukan secara random. Penelitian ini dilakukan di SMP 1 Matilsompe. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kelas 7 di SMP 1 Matilsompe dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 68 orang. Nah, karena jumlah populasinya kurang dari 100, maka untuk pengambilan sampelnya, maka kita akan mengambil semuanya menjadi sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan teknik
cluster random sampling, di mana teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dengan pengelompokan atau pengambilan suatu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Sebelum ditentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, populasi harus dinyatakan homogeni. Setelah populasi homogeni dengan menggunakan teknik cluster random sampling, maka didapatlah kelas 7C berjumlah 21 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 7B yang berjumlah 21 siswa sebagai kelas kontrolnya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan ada dua, yaitu lembar observasi dan soal tes. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan menggunakan tes atau evaluasi. Untuk teknik analisis datanya sendiri ada dua, yaitu kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Dan yang kedua dengan menggunakan analisis data lembar observasi aktivitas siswa. Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis data yaitu F per N dikali presentasi keseluruhan. Mungkin itulah tadi presentasi dari proposal penelitian dengan judul penelitian yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write berbasis budaya Bugis dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.